Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa, selamat sore, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadhani dalam program Dialog Khusus. Hari ini saya berada di Studio Batam TV dengan dialog khusus tema Jalan untuk Gen Z Indonesia dan Malaysia menyiapkan masa depan entrepreneurship. Gen Z dikenal sebagai generasi yang energi, kreatif, dan berani mengambil langkah baru dalam dunia bisnis. Hari ini kita akan bahas bagaimana mereka membangun masa depan entrepreneurship melalui mindset yang kuat, strategi digital yang tepat, dan jaringan berkualitas. Kita juga sudah hadirkan dua narasumber kita yang sangat-sangat cantik ini yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir di Batam TV bersama kita untuk men-sharing nih tentang entrepreneurship khususnya di bidang usia Gen Z nih Mbak ya. Oke, selamat sore Mbak Ulan, Mbak Sri Wulanda Manik nih Mbak ya, posisinya sebagai leader Business Network Mbak ya. Oke, mungkin Mbak boleh sapa pemirsa Batam TV Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Batam TV, dengan saya Ulan dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Oke, gimana nih Mbak tadi perjalanan ke sini, apakah lancar? Gimana? Alhamdulillah lancar, kebetulan cuaca di Batam alhamdulillahnya hari ini baik ya Mbak ya. Karena kemarin itu hujan panas, alhamdulillah perjalanan ke sini lancar dan dipermudah. Lagian sekarang cuaca juga memang lagi kurang baik ini sebenarnya, kadang hari ini kebetulan sangat baik nih Mbak ya. Iya. Karena cuaca yang kemarin juga membuat kondisi tubuh kita ini kadang sakit, kadang ini karena cuaca nih Mbak ya. Betul. Gimana keadaan Mbak hari ini, sehat nggak nih Mbak? Alhamdulillah sehat banget ya. Oke, udah semangat nih Mbak ya untuk berdiskusi bersama saya. Oke, terima kasih. Saya selanjutnya ke Mbak Yesi Puspasari sebagai admin umum nih Mbak ya. Halo Mbak. Halo. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Oke, mungkin bisa sapa pemirsa Batam TV Mbak. Oke, baik. Selamat sore pemirsa Batam TV. Perkenalkan, saya Yesi Puspasari dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Oke, gimana nih Mbak keadaannya nih? Tadi berangkatnya bareng nih ya sama Mbak Ulan ya? Iya. Gimana nih Mbak keadaannya? Apakah lagi kurang baik atau sangat baik? Alhamdulillah baik banget. Iya. Kalau kegiatan beberapa hari ini Mbak Ulan dan Mbak Yesi gimana nih? Apakah padat atau memang lagi lenggang waktunya? Alhamdulillah padat ya Mbak ya, padat atau lenggang tetap disyukurin gitu. Karena memang kita harus produktif terus gitu. Alhamdulillah kegiatan padat karena memang kita pengen terus bermanfaat untuk orang. Jadi setiap apa yang kita kerjakan kita pengen juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi akhir tahun juga Masya Allah banyak juga nih kegiatan gitu. Oke, dari Mbak Ulannya sendiri ada karena menjelang akhir tahun berarti memang banyak kegiatan nih Mbak ya? Alhamdulillahnya banyak nih. Alhamdulillahnya daripada nggak ada sama sekali nih Mbak ya. Oke, selanjutnya ke Mbak Yesi, gimana nih Mbak kegiatan belakangan ini? Apakah cukup padat atau memang sama nih jadwalnya seperti Mbak Ulan? Alhamdulillah Mbak sangat padat banget karena kebetulan kita lagi akan mengadakan event gitu. Eventnya akan kita laksanakan di akhir pekan ini. Oh, akhir pekan ini? Iya, betul. Oke, berarti nanti boleh nih kita cerita nih ke pemirsa Batam TV untuk kegiatan yang diadakan oleh Al-Ahmadi Entrepreneurship Center nih. Oke. Baik, pemirsa Batam TV, hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita yang cantik-cantik. Saya akan ke Mbak Ulan dulu nih. Mbak Ulan, Al-Ahmadi Entrepreneurship Center nih ya. Iya. Apa sebenarnya itu Mbak? Iya, oke. Kita tuh dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center, biasa disingkat AEC Mbak gitu. Jadi Al-Ahmadi Entrepreneurship Center sebelumnya namanya Batam Post Entrepreneur School. Jadi dulunya kita itu namanya Batam Post Entrepreneur School, kita berdiri dari 2009. Sebelumnya itu memang kita CSR-nya Batam Post. Jadi sekarang kita sudah berdiri sendiri dan menjadi nama Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Jadi ada juga nih Mbak silsilah kenapa menjadi Al-Ahmadi nih. Kenapa gitu. Tuh? Karena kan dulunya itu Batam Post Entrepreneur School gitu. Memang
perusahaan kita itu fokus ke entrepreneurship, jadi edukasi bisnis dan jejaring bisnis untuk UKM, tapi kita juga fokus ke corporate. Selain itu juga kita menggait anak muda, jadi nggak hanya fokus ke UKM, tapi kita juga ke corporate dan ke anak muda. Kenapa ke anak muda? Karena kita seperti yang nanti akan dijelaskan Mbak Yesi kan, tadi ada clue dikit nih gitu, bahwa akan ada event di akhir pekan ini gitu, di akhir bulan ini. Jadi kita memang guide juga anak muda karena kami pengen bukan hanya fokus ke UKM gitu, tapi anak muda, jadi terlahirlah entrepreneur muda gitu Mbak. Jadi memang perusahaan kita fokusnya di bidang itu. Selain itu seperti saya jelaskan tadi, kenapa nama kita menjadi Al Ahmadi Entrepreneurship Center, karena nama Batam Pos Entrepreneur School tidak cukup mewadahi lagi UKM kita, karena alhamdulillah kita itu sudah dipakai jasanya di luar Kepri, karena kita itu ada setelah inkubasi Mbak, itu kita ada community. Community-nya itu namanya AEC Community. Di AEC Community itu kita tetap menjadi wadah. Jadi setelah kami training itu, UKM itu menjadi wadah satu di dalam kita. Dan masuklah di dalam komunitas bisnis yang namanya AEC. Dan selain itu, di luar itu kan kita udah dipakai nih jasanya di luar Kepri. Jadi alumni yang di luar Kepri itu nggak mau lagi dibilang komunitasnya Batam gitu. Karena kita udah se-Sumatera alhamdulillahnya. Makanya kita ambillah nama Al Ahmadi Entrepreneurship Center. Dan Al Ahmadi itu bukan nama orang, tapi itu nama kita ambil dari Midai Natuna, salah satu usaha, nanti boleh dicek juga di YouTube kita, sejarah Al Ahmadi Entrepreneurship Center gitu. Itu sih Mbak tentang Al Ahmadi. Berarti Al Ahmadi ini udah cukup terkenal nih Mbak ya? Udah banyak juga nih berarti nih alumni dari Al Ahmadi nih Mbak ya? Alhamdulillah sudah se-Sumatera. Kita ada dari Aceh, ada dari Jakarta, ada dari Padang, Medan, ada juga di Palembang. Saat ini kita juga ngebina di Palembang. Udah sejak tahun berapa nih Mbak Al Ahmadi ini berdiri nih Mbak? Kita dari 2009. Dari 2009 hingga saat ini Mbak ya, sangat ini Mbak ya. Dan sekarang direktur kita Ibu Lisha Agreni. Bu Lisa. Kebetulan Bu Ritsa nggak hadir pada hari ini Mbak ya? Kebetulan tidak hadir karena kita kan mau ada event nih Mbak. Kebetulan event kita juga 2 negara. Kita berkolaborasi dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, dan Bu Lisa saat ini sedang menjamu tamu kita yang dari Malaysia karena kebetulan memang kegiatan mereka dari tanggal 27. Jadi Bu Lisa menemani ada visit akademi gitu Mbak. Jadi Bu Lisa mendampingi cikgu besar kalau di sana ya namanya, kalau di kita itu mungkin dekannya atau dosennya gitu. Sih Mbak. Baik Mbak, tadi Mbak sudah menjelaskan profil sedikit dari Al Ahmadi Entrepreneurship nih Mbak ya, yang dari tahun 2009 dan sekarang direkturnya ada Bu Lisha nih Mbak ya. Saya juga kenal dengan beliau dan saya merupakan alumni AEC gitu. Mungkin kan Mbak dengan tema hari ini tuh kan Gen Z Indonesia dan Malaysia menyiapkan masa depan entrepreneurship. Mbak bagaimana nih pandangan Mbak nih sebagai leader ya Mbak ya, leader entrepreneurship, melihat perkembangan Gen Z untuk di dunia entrepreneurship nih Mbak? Iya, mungkin sedikit saya jelaskan ya Kak ya, saya juga Gen Z nih gitu. Menurut pandangan saya bahwa di masa sekarang itu kita kan hidup memang tumbuh ya Kak, kami yang anak Gen Z ini, mungkin kan Gen Z juga ya? Gen Z. Jadi kita tumbuh memang di masa digital, beda dengan generasi sebelumnya nih gitu. Memang yang saya alami bahwa Gen Z sekarang itu rapuh Kak gitu. Rapuh, bahkan ada dibilang kami itu seperti strawberry ya Kak ya, luarnya cantik tapi dalamnya lembek gitu. Jadi pandangan saya tentang Gen Z ini, kita itu sedikit rapuh. Kenapa? Karena kalau dulu itu seperti saya pikir-pikir, dulu itu kita pesan makan harus ke warung gitu kan Kak. Sekarang itu kita di kamar aja bisa langsung mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi memang berdampingan dengan digital ini itu sebenarnya bagus juga untuk kita berdampingan dengan digital. Namun lebih banyak usahanya itu lebih mudah gitu ya Kak didapatkan. Kalau orang-orang dulu itu generasi sebelumnya ada usaha lebih ya Kak, atau ada effort lebih gitu. Kalau Gen Z ini apa yang dia mau dapat tuh di gadgetnya aja gitu. Makanya
menurut pandangan saya terkait entrepreneur ini, kenapa satu di masa kami ini Kak banyak anak-anak muda itu yang mau independen, nggak mau diatur. Itu satu. Kadang kita berpikir saya nih hidup di zaman now gitu, berbeda dengan zaman sebelumnya. Jadi saya rasa butuh banget ilmu entrepreneur. Kenapa? Satu, dari segi zaman lahir kami ini memang berbeda dari generasi sebelumnya. Satu, dari segi mental mungkin juga ya Kak ya, segi mental kan berbeda. Kalau orang dulu itu kerja keras gitu kan Kak. Kalau kami kadang kita main sosmed aja dapat duit gitu. Kalau dulu itu harus kayak orang di kampung harus cangkul sawah baru dapat duit gitu. Kalau ini saya rasa berdampingan dengan digital ini lebih mudah. Tapi dalam diri kita itu kadang karena kemudahan ini jadi membuat kita lupa gitu, bahwa contoh kalau kita punya usaha kecil-kecilan nanti bangkrut dikit langsung hopeless gitu. Jadi mungkin karena kita bergerak dalam edukasi, anak-anak Gen Z ini butuh gitu ilmu entrepreneur di dalamnya, karena kita mengajarkan bahwa di entrepreneur ini bukan hanya menjadi seorang usaha, tapi gimana kita bisa bangkit saat terjatuh, dan gimana merubah pola pikir dan mindsetnya dulu. Oh, seperti itu. Memang pada dasarnya sebenarnya ilmu entrepreneurship ini sangat dipentingkan untuk di masa sekarang nih Mbak ya. Betul. Karena memang di era digital ini yang paling cepat sekarang Mbak ya, entrepreneurship nih Mbak. Gimana menurut Mbak Desi? Apakah setuju dengan pendapat kami? Betul banget. Iya, betul. Karena memang zaman sekarang memang entrepreneur diincar banget untuk anak muda. Karena pada anak muda sekarang tuh dia nggak pengen kerja kantoran gitu, dia pengen menjadi pengusaha. Apa sih? Oke, berarti memang Gen Z ini harus dibekali nih ilmu entrepreneurship nih Mbak ya. Oke Mbak, untuk Gen Z ini kan Mbak dari Al Ahmadi Entrepreneurship, Mbak Yesi, Mbak Ulan dan Mbak Yesi. Biasanya nih Mbak, Gen Z ini mereka lebih sering cenderung ke entrepreneurship itu di bidang apa nih Mbak? Apakah kuliner, apakah hal lain seperti fashion gitu? Kalau menurut pengalaman kami, banyak anak-anak muda itu Kak yang lebih saat ini tuh di platform. Jadi mereka memanfaatkan platform itu seperti desain, karena kan banyak agensi-agensi anak muda tuh, dan juga makanan ini juga banyak karena mereka suka membuat hal yang unik gitu. Contoh kemarin itu seperti keripik pisang kan udah umum tuh, ini keripik pisang coklat gitu. Jadi ada kelas kami juga terkait anak muda, jadi itu sekolah. Nama program kami Entrepreneurship Go to School, itu khusus anak sekolah. Jadi itu memang kita melahirkan anak-anak entrepreneur dari sekolah dulu gitu. Nah waktu itu di programnya ada uniknya itu salah satu peserta dia jago gambar nih Kak, jago gambar, jadi dia lukisannya itu bisa dijual. Jadi dari segmennya banyak sih Kak, ada yang satu memang memanfaatkan teknologi dari platform digital, ada juga yang memang suka kuliner nih, contoh nih memang hobinya memasak tapi unik-unik biasanya gitu, yang bukan pada umumnya seperti tadi tuh keripik pisang coklat gitu. Ada juga dimsum yang sekarang lagi viral tuh, ada mentainya gitu. Jadi lebih ke situ sih anak-anak Kak, segmennya lebih banyak. Oke, berarti memang dengan kemampuan atau keunikan dari Gen Z ini untuk berwirausaha intinya sebenarnya Mbak ya. Dan ternyata AEC ini juga mempunyai program-program menarik nih nampaknya nih Mbak ya. Iya betul. Oke, mungkin program yang akan berlangsung ini mungkin dalam waktu dekat ini ada Mbak ya, seperti yang Mbak bilang tadi, Mbak Ulan dan Mbak Yesi bilang bahwasannya akan ada program atau event dalam waktu dekat ini. Tapi nanti kita akan bahas program atau event yang akan diadakan, yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, tapi setelah jeda pariwara berikut. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Batam TV, tentunya di program Dialog Khusus. Dan saya masih bersama dua narasumber kita yang cantik-cantik, ada Mbak Ulan dan Mbak Yesi. Oke, Mbak tadi kan menyinggung nih bahwasannya Al-Ahmadi Entrepreneurship mempunyai event dalam minggu ini nih Mbak ya. Oke, itu event apa sebenarnya Mbak? Mungkin dari Mbak Ulan dulu? Iya. Seperti tadi yang disinggung pertama oleh Mbak Yesi, bahwa di akhir pekan ini atau di akhir bulan ini kita sedang menyiapkan event lumayan besar ya Mbak ya bagi kami gitu. Karena ini dua negara gitu, jadi kita menggait negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi kita namakan tema ini di dalam event kita Youth Friendship Bootcamp and Festival Indonesia Malaysia, yang dimana memang kita fokuskan ini untuk anak muda gitu Kak. Jadi untuk anak muda kita memang fokusnya ke Gen Z gitu, karena kita menggait umurnya dari 16 tahun sampai 25 tahun untuk pesertanya. Nah, untuk kegiatan event ini memang kita fokuskan untuk melahirkan anak-anak entrepreneur muda. Harapan kita nanti setelah event terlahirlah anak-anak entrepreneur muda nantinya di dalam event kita ini gitu Kak. Oke, kenapa kegiatan Youthpreneurship Bootcamp Indonesia Festival Indonesia Malaysia gitu tadi Mbak? Ya, nama betul. eventnya. Kenapa mengincar targetnya Gen Z nih? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami mengevaluasi bahwa anak-anak Gen Z ini itu rapuh ya Mbak ya. Jadi di dalam event ini kami balut atau kami jadikan skema selain ada kompetisi, kami juga kasih training gitu. Jadi bukan hanya sekedar event seperti konser gitu ya, tapi ini eventnya memang tentang edukasi. Jadi eventnya tentang edukasi di mana di dalamnya anak-anak itu akan mendapatkan ilmu, pengalaman, serta berkompetisi nih. Dan kompetisinya kita buat dua negara. Kenapa? Agar mereka bisa menjadi contoh nih bahwa entrepreneur anak tetangga sebelah tuh seperti ini gitu, bahwa anak entrepreneur kita seperti ini. Bahkan nanti di dalam event kita itu ada pertemanan nih Kak, pertemanan antara anak muda Indonesia dan Malaysia. Dan di kompetisi ini nanti kita akan kompetisikan tentang inovasinya. Jadi bukan enaknya makanan, tapi tentang inovasi. Karena entrepreneur ini kita itu terkait inovasi ya Kak ya. Jadi entrepreneur ini kita pengen anak-anak itu memiliki ciri khas yang berbeda gitu Kak. Jadi jangan temennya buat donat dia juga ikut donat gitu. Jadi kita pengennya setelah ikut kelas kita nanti kita kasih ilmu, jadi ada ciri khas pembeda agar usaha itu tidak sama. Karena memang kami selalu menekankan baik ke UKM kami ataupun ke binaan-binaan kami bahwa dilarang bahkan tidak diwajibkan mencontoh ataupun menduplikat usaha orang lain, tapi diferensiasi boleh. Karena hal yang berbeda ya Kak ya, jadi jangan orang menjual donat, kita ikut donat gitu. Boleh donat, tapi donat apa gitu. Harus ada pembedanya nih Mbak. Betul, ya, karena setiap orang memiliki ciri khas masing-masing gitu. Bener, nah pemirsa Gen Z nih khususnya nih, boleh buat donat, tapi donatnya itu harus ada pembeda gitu. Biar konsumen atau pelanggan yang ingin membeli teringat nih donatnya si ini gitu, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Oke Mbak, untuk kegiatan ini Mbak ya, kegiatan Youthpreneurship Bootcamp Indonesia Malaysia ini itu apa aja kegiatannya, ada apa aja tuh Mbak sebenarnya di situ? Oke, untuk kegiatannya ini Kak, kita itu selama 3 hari nanti berlangsung. Nah, jadi kita nanti ada rangkaian programnya. Yang pertama Lateral Thinking Vision Business, di mana kita akan mengajarkan anak-anak melihat real langsung bisnis seperti apa. Kenapa kita kasih ini? Karena biar anak-anak itu tidak membayang-bayangkan bisnis seperti apa ya, tapi nih kita kasih nih gitu. Ini loh realnya bisnis gitu. Makanya di hari pertama itu kita nanti ada kegiatan Lateral Thinking Vision Business. Jadi langsung mengunjungi tempat usaha langsung. Jadi kita pengen langsung ngasih realnya gitu. Bukan lagi dibayang-bayangkan, tapi ini loh real bisnis seperti ini gitu. Itu rangkaian hari pertama. Oke, untuk rangkaian hari pertama nih. Berarti kalau misalnya rangkaian pertama berarti ada beberapa acara juga lagi di dalam. Iya betul, kita ada 3 hari nanti. Oke. Mungkin saya bertanya ke Mbak Yesi nih, lebih paham nih tentang rangkaian acara di hari pertama. Itu apa aja Mbak di rangkaian pertama hari? Untuk hari pertama ya Mbak ya, untuk hari pertama itu memang betul kata Mbak Ulan tadi, kita ada kunjungan bisnis. Itu pertama kita ke Infinite Studio, yang mana itu ada kantor studio perfilman gitu. Jadi para peserta dari Malaysia atau dari peserta kami itu akan kami bawa ke sana.
sana gitu, agar melihat gimana sih proses perfilman gitu. Nah, jadi itu untuk hari pertama, dan juga langsung di hari siangnya ke Toteles, Bakehouse, sama Tiara Kekri. Nah, jadi di sana peserta kita bertujuan untuk melihat gimana sih produksi dari pabriknya, kuenya gitu. Jadi kan bisa jadi mendapatkan inspirasi untuk Gen Z-nya gitu. Oh, saya mau buat ini loh besok gitu. Jadi kan memang sih untuk Gen Z perlu, karena dia sangat kreatif, jadi butuhlah ide-ide seperti itu, Kak gitu. Itu untuk hari pertama? Iya. Hari pertama aja sudah padat nih Mbak ya. Sudah rangkaiannya menarik nih nampaknya. Jadi lumayan, apakah untuk kegiatan-kegiatan ini kan Mbak ya, otomatis ada peserta nih Mbak ya? Betul. Untuk saat ini apakah sudah udah berapa nih jumlah peserta yang untuk mengikuti kegiatan di hari pertama nih? Saya mengambil hari pertama dulu nih. Oke, mungkin di saya ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk peserta saat ini yang sudah mendaftar di 250. Oh, untuk 2 negara. 2 negara gitu. Iya, dan seperti saya bilang tadi bahwa direktur kita sedang menemani tamu nih yang sudah datang. Jadi tamu kita memang datang lebih awal Kak gitu. Karena besok kegiatan, jadi mereka datang lebih awal saat ini. Itu untuk pesertanya kita udah di 250. 250, apakah ada kemungkinan ini akan bertambah lagi? Insya Allah kemungkinan bertambah, karena kebetulan kita juga membuka program CSR untuk perusahaan lain. Jadi contoh ada perusahaan, salah satu BUMN mungkin, ataupun salah satu perusahaan besar yang boleh mengirimkan anak-anaknya atau ada kegiatan CSR apa untuk di dalam kegiatan kita ini. Karena kebetulan memang kenapa kita usung juga ini, kita ada visi sosialnya di dalamnya Kak. Jadi kami ini fokus juga untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa jangan orang tua miskin, anak ikut miskin. Karena yang kita lihat bahwa anak-anak itu berbeda ya Kak, orang yang memiliki uang dengan yang tidak memiliki uang. Jadi anak-anak yang memiliki uang pasti pendidikannya itu jauh lebih layak dibanding anak-anak yang tidak memiliki uang yang cukup. Padahal kalau dari segi kepintaran kita nilai itu mereka juga mampu. Cuman karena keadaan yang mereka harus terima, yang harus mereka hadapi, maka dari situ kita terbangun gitu, termotivasi bahwa ayo sama-sama kita coba putus rantai kemiskinan struktural. Jadi jangan orang tua aja yang miskin, anak itu nggak boleh ikut miskin. Makanya jalurnya dari mana? Dari entrepreneur ini. Jadi jika nanti anaknya menjadi entrepreneur, maka anak akan menjadi daya ungkit nih untuk keluarga, gitu Kak. Benar. Jadi kenapa kita buat event ini khusus anak muda? Karena daya serap anak muda itu jauh lebih tinggi, gitu. Karena selagi masih fresh, dan kami percaya bahwa anak muda ini ide-idenya itu jauh lebih berlian yang harus diasah gitu. Jadi itu sih Kak salah satu visi kami di dalam dari event ini Mbak ya, untuk memutus rantai kemiskinan kemiskinan struktural. Jadi jangan orang tua miskin, anak ikut miskin. Jadi kami pernah baca salah satu kata-kata saya bahwa kalau orang tua miskin, anak ikut miskin, itu bukan salah orang tuanya, tapi salah si anak. Kenapa? Karena si anak sendiri yang nggak mau berusaha untuk merubah nasib, betul. Jadi itu sih Kak salah satu visi kami dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center untuk melahirkan program ini dan menggait anak muda. Dan ini akan terus kami teruskan Kak hingga program seterusnya, bahwa tadi saya bilang ada program-program anak muda untuk anak sekolah, baik itu dari SMA sampai kalangan mahasiswa. Oke. Berarti memang AIC ini mendorong generasi-generasi sekarang untuk memutus rantai kemiskinan, untuk berusaha dan berkembang ke depannya untuk masa depannya Mbak ya. Oke Mbak, tadi kan saya sudah membahas nih hari pertama. Saya kembali ke Mbak Yesi nih. Hari kedua itu rangkaiannya apa aja Mbak? Oke, baik. Untuk hari kedua itu kita ada kompetisinya Mbak. Nah, di kompetisi di sini itu kita memperlombakan anak-anak mahasiswa yang punya usaha gitu. Jadi usaha di sini baik itu dari kuliner, jasa, ataupun yang lainnya gitu. Jadi memang di sana dikompetisikan, ada mejanya, dan kita lombakan lah siapa sih produk inovatif, kreatif yang paling bagus gitu. Jadi di sana ada jurinya juga gitu Kak. Dan juga memang dari sini ada 20 kelompok gitu, masing-masing kelompoknya sudah ada 5 orang. Jadi memang dari 20 orang itu akan bersaing
dalam suatu kompetisi ini gitu. Oke, untuk 20 kelompok apa yang diperlombakan Kak? Apakah memang ini sejenis semua makanan semua atau gimana? Nah, untuk jenisnya itu banyak. Ada kuliner, ada seperti apa? Jasa juga, agribisnis dan talent. Jadi memang di sana dipamerankan gitu Kak. Oke, berarti jurinya juga ada berapa nih kok untuk juri untuk 20 kelompok ini? Iya, kebetulan kita menghadirkan 3 juri. Salah satu ada dari Kadin Kota Batam, ada dari Ketua Perpina Kepri, karena memang khusus pengusaha semua gitu. Dan satunya lagi kita hadirkan Ketua HIPMI Kepri. Ketua HIPMI Kepri juga hadir ikut serta jadi juri nih. Menjadi juri. Karena kalau kita guide dari dosen dan guru takutnya nggak fair ya Kak ya. Takutnya dititip nama nih gitu. Oh, bener juga. Karena memang kompetisinya ini kan untuk anak sekolah juga Kak, dari anak SMA, SMK dan mahasiswa. Jadi kita buat 2 kategori nantinya, di mana ada anak mahasiswa dan siswa-siswi. Jadi nanti itu 2 hal yang berbeda kompetisinya. Kalau digabungan adik dan si kakak kompetisi kan nggak fair ya Kak ya. Bener. Jadi nanti itu dibedakan kategorinya, satu untuk kalangan mahasiswa, satu untuk kalangan SMA dan SMK gitu. Seperti yang dijelaskan Mbak Ici tadi, kita ada 4 kategori kompetisi di kuliner, ada di bisnis, ada di talent dan agribisnis. Berarti tidak hanya kuliner, karena kan kadang untuk tidak ada Gen Z nih, kadang gen milenial ini Mbak ya, dia sih diperlombakan tuh makanan aja gitu kan kadang. Padahal sebenarnya jasa agribisnis pun itu sebenarnya bisa dikompetisikan juga itu Mbak ya. Seperti yang tadi saya sebutkan Mbak, bahwa memang kami kan tumbuh di digital nih. Nah itu kan salah satu perkembangan yang bisa dijadikan usaha ya, apakah agensi gitu, ataupun mereka buat aplikasi gitu. Oke Mbak, mungkin untuk segmen kali ini kita pembahasan tentang hari kedua cukup sampai sini aja. Nanti kita akan membahas nih hari ketiga sampai hari ketiga tadi Mbak ya. Iya, Oke, nanti kita akan membahas hari ketiga. Sepertinya ini hari yang ditunggu-tunggu juga untuk hari penutupnya Mbak ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat
hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Hari ini saya masih tetap bersama dua wanita cantik. Di sebelah kanan saya ada Mbak Ulan dan Mbak Yesi. Tadi kan kita sudah Mbak nih, saya bertanya nih tentang hari kedua. Ternyata hari kedua ini acaranya banyak nih Mbak nih. Selain tadi kegiatan yang tadi, ternyata hari kedua ini belum siap. Apa tuh Mbak yang ada lagi kegiatan di hari kedua? Iya siap. Memang kita buat program ini cukup padat Kak, karena kita pengen merasakan anak-anak yang sudah daftar di kita karena berbayar nih Kak eventnya gitu. Jadi kita pengen bermanfaat gitu untuk orang-orang yang sudah mendaftar di kita. Dan tadi seperti yang visi kami bahwa kita pengen memutus rantai kemiskinan struktural. Jadi memang benar-benar harus didapat gitu apa target kami di dalam event ini gitu. Nah tadi kalau di hari kedua Mbak Yesi sudah menjelaskan bahwa kita ada kompetisi. Setelah itu siangnya kita akan kasih training growth mindset gitu. Jadi kenapa kita buat training growth mindset? Karena menurut pengalaman kami meskipun belum secara ilmiah bahwa alumni kami sudah berkembang itu ya karena growth mindset dulu gitu. Jadi memang orang-orang yang pengen sukses itu berawal dari growth mindset. Kenapa? Harus growth dulu pikirannya gitu. Nah merujuk tadi bahwa Gen Z itu rapuh gitu. Makanya harus punya goals life dulu dalam dirinya. Makanya anak-anak Gen Z ini wajib kita kasih ilmu juga training growth mindset gitu Kak. Oke, ini berhubungan dengan training nih Mbak, otomatis ada trainer. Trainernya ini dihadirkan siapa ini? Siapa ini trainernya untuk kegiatan yang ini? Siap, untuk kegiatan di training ini kita hadirkan direktur kita langsung nanti yang akan turun ngasih training karena memang sudah pakar ya gitu. Dari 2009 beliau memang kasih edukasi ini terus gitu ke alumni-alumni kita. Ada juga nanti Bapak Ire
Ireng. Bapak Ireng itu juga fasilitator dari Al Ahmadi Entrepreneurship Center, dan nanti ada juga Bapak Ade Victorio, itu juga dari narasumber kita dari ASI. Dan di hari ketiga tuh nanti lebih ke speaker gitu sih Kak, nanti kita hadirkan. Jadi di hari kedua itu training, di hari ketiga mungkin saya kasih clue sedikit gitu ya, bahwa kita juga akan menghadirkan keynote speaker gitu. Seperti itu. Rahasiakan nih? Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita spill sedikit gitu. Oke, spill biar pemirsa Batam TV ini penasaran siapa sebenarnya ini katanya. Mana tahu nih mau mendaftar ya kan, Iya, karena masih ada waktu sampai malam lah ya. Sampai malam ini nih. Jadi pemirsa Batam TV bagi yang ingin mendaftar untuk kegiatan di Politeknik nanti Mbak ya, masih bisa mendaftar. Batasnya malam ini nih pemirsa Batam TV. Oke, Mbak, tadi kan Mbak juga menyinggung bahwasannya sudah banyak nih peserta dan itu ternyata berbayar nih Mbak ya. Oke. Saya boleh tanya nih ke Mbak Yesi nih, pesertanya ini kebanyakan dari mana nih Mbak? Nah, untuk pesertanya nih Mbak, itu kita banyak dari seluruh Indonesia sih. Dari Jogja, dari Universitas Islam Indonesia, ada juga dari Umrah Pinang, juga ada di sekolah-sekolah Batam, pokoknya seluruh Pekanbaru juga. Jadi memang Jakarta juga masuk juga, karena memang mahasiswa-mahasiswa di sana juga tahu gitu event kita gitu Kak. Kemudian untuk selain itu kita juga ada program beasiswa juga Kak. Jadi event ini kita adakan program beasiswa untuk anak-anak yang mana yang dia itu seperti punya kemampuan buat entrepreneur tapi nggak punya duit gitu Kak. Nah jadi hal-hal seperti ini adalah target kita untuk anak-anak itu ikut. Kenapa? Karena memang kalau mereka ikut pasti dia punya tujuan hidup. Gimana cara memulainya, gimana cara mengembangkannya, nah itu akan dikupas tuntas sama speakernya gitu Kak. Nah beasiswa ini kita berikan kepada beberapa pondok pesantren ataupun beberapa siswa di sekolah ini yang punya kemampuan dan keinginan gitu. Oke, untuk mendapatkan beasiswa ini menarik nih Mbak sebenarnya nih. Ya. Untuk mendapatkan beasiswa ini apa ini harus dilakukan sebenarnya? Nah, benar, untuk mendapatkan beasiswa ini Kak, itu kita mengadakan seleksi. Nah, seleksi di sini itu kita beberapa indikator dari itu udah kita laksanakan dari awal bulan yang lalu. Ada 5 tahap sih. Ada mulai dari penilaian kita dari kedisiplinannya, komitmennya, kesungguh-sungguhan mereka, terus juga kemampuan dan keinginannya, ada interview juga gitu Kak. Jadi memang ada tahap itu kalau nggak salah pesertanya itu ada 100 orang beasiswa dan yang akan diterima ada juga gitu. Alhamdulillah tercapai. Oke. Jadi harus mengikuti seleksi dulu nih. Betul. Karena memang kan kalau untuk beasiswa harus seleksi dulu, tidak mungkin langsung tiba-tiba dikasih beasiswa. Karena kan memang beasiswa ini kan juga pada dasarnya harus dipilih orangnya biar dia bersungguh-sungguh. Biar dari AIC-nya pun juga tidak sia-sia menyerahkan beasiswa tersebut. Oke, baik Mbak. Apakah hari kedua cukup sampai di sini? Apakah ada kegiatan lagi di hari kedua? Cukup. Baik, selanjutnya mungkin di hari ketiga nih. Ada apa nih kegiatan hari ketiga? Seperti ini untuk closing otomatis ada. Nah, betul Kak. Untuk acara puncak kita itu di hari ketiga, yang mana itu memang tamu-tamu dari gubernur itu bakal datang, tamu-tamu VIP, perusahaan-perusahaan itu bakal datang. Nah, di sana kita ada acara Youthpreneurship Indonesia Malaysia, yang mana di sini itu pertemanan, relationship bagi Indonesia dan Malaysia, gimana mereka membangunlah relasi. Dan gimana sih usaha di negeri orang gitu, gimana sih usaha kita. Nah di sanalah kalau untuk gimana anak-anak dan peserta di sini bisa bertukar cerita, bisa membangun relasi dan bisa membangun kemampuannya lah, seperti itu Kak. Berarti itu memang tujuan kegiatannya itu juga itu Mbak ya. Kalau misalnya di hari ketiga itu closing, apakah ada bintang tamu atau tamu yang ditunggu-tunggu nih untuk di hari ketiga? Ada dong gitu. Karena memang sudah kita bilang tadi puncaknya gitu. Berarti ada kejutan apa nih gitu kan. Sedikit menambahkan tadi dari Mbak Yesi bahwa memang di hari ketiga itu kita fokuskan friendship gitu. Jadi pertemanan antara anak muda kita dari Indonesia dan Malaysia. Memang sedikit flashback lagi Kak, bahwa di awal memang fokus kita ke PRI kemarin. Pesertanya itu ke PRI dan Malaysia aja. Tapi ternyata ketika kita launching brosur,
pendaftarnya itu alhamdulillah keluar ke PRI. Jadi memang udah bener-bener Indonesia Malaysia gitu. Alhamdulillah pendaftar kita ada dari Bandung, ada dari Riau, seperti dijelaskan tadi Mbak Yesi, ada dari Jakarta, Jogja. Jadi mereka itu kan hanya fokus datang ke event kita aja. Jadi lebih mahal tiket pesawatnya nih sebenarnya daripada event kita ya. Dan jadi memang mungkin ada yang mau mereka ambil dari event kita selain ilmu dan mungkin pengalaman hal unik mungkin ya dari event-event yang udah kita buat ini, yang udah kita susun. Pastinya ada goals lah, harapan yang mau mereka dapatkan di event ini apa. Makanya mereka mau jauh-jauh datang hanya ke Batam untuk ikut event kita gitu. Nah, menambahkan tadi di prinsip ini lebih ke relasi sih Kak, karena Gen Z ini butuh relasi sebenarnya. Jadi seorang entrepreneur itu nggak hanya bisa di dalam ruang lingkup kita aja. Makanya kenapa kami buat pertemanan, karena anak-anak muda dari Malaysia itu juga seorang entrepreneur. Jadi kita temukan nih anak entrepreneur kita dengan anak entrepreneur Malaysia. Jadi kan nanti sama-sama mereka bisa saling tukar pendapat nih gimana memulai pendidikan. Contoh bagi anak SMA yang pengen memulai pendidikan di luar negeri gitu. Gimana nih memulai bisnis di negara mereka dan sebaliknya. Jadi memang lebih ke pertemanan sih nanti. Harapannya ada relasi lah nanti setelah akhir event kita. Nah, untuk puncaknya tadi itu memang akan kita hadirkan keynote speaker gitu Kak. Keynote speaker ini memang pure alumni yang sudah kita bina. Jadi testimoninya langsung gitu, testimoninya langsung bahwa tadi di hari pertama kita udah kasih real bisnis seperti ini loh gitu. Nah di hari kedua udah kita kasih ini training growth mindset. Inilah training growth mindset yang berawal dan bekal yang sama kita kasih ke alumni kita yang alhamdulillah sukses. Testimoninya mana dong? Ini orangnya yang akan bercerita langsung gitu. Jadi kita akan hadirkan anak muda juga Kak. Jadi kita menyesuaikan segmen gitu ya. Saya sepertinya tahu nih siapa nih bintang utamanya. Siap, cewek bukan? Cewek salah satunya dan ada 2 cowok. Saya tahu siapa yang ceweknya. Ya kebetulan Kakak juga alumni kita ya. Itu kita akan hadirkan. Jadi beliau atau mereka akan bercerita gimana memulai bisnis dari usia muda, dan lebih spesialnya ini ada nanti salah satu alumni kita yang akan hadir bahwa Bapak ini memulai usaha dari Rp0. Jadi anak muda kadang berpikir bahwa saya dulu berpikir bahwa memulai usaha itu harus dengan modal gitu. Tapi ternyata tidak. Ada kok ini testimoninya langsung, real langsung. Ada orang yang sukses tanpa modal. Jadi lebih ke menembus mitos ya Kak ya. Jadi kita juga pengen ngasih statement bahwa berwirausaha itu tidak harus dengan modal, dari growth mindset-nya aja dulu. Dari pola pikir, terus dari goals life dalam diri. Jadi kita mau mencapai apa dalam hidup ini. Gitu berarti sih, itu karena itulah dihadirkan speaker-speaker ini. Betul, mereka akan kasih inspiring ke anak-anak kita bahwa mereka juga memulai bisnis bukan dari usaha yang dilahirkan dari orang tua gitu, tapi memang mereka ya memulai sendiri gitu. Karena entrepreneur itu ada yang dilahirkan dari orang tua, jadi usaha turun menurun, ada yang memang kita mulai sendiri gitu. Dan inilah testimoni-testimoni nanti kita hadirkan untuk kasih inspiring ke anak-anak kita. Jadi kita pengen kasih komplit, mereka melihat, mereka kita kasih ilmu, ini testimoni. Iya. Gitu. Jadi mereka tidak biar mereka tuh percaya nih, saya juga bisa seperti mereka. Oke. Berarti acaranya 3 hari berturut-turut dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu di Politeknik Negeri Batam. Mungkin apakah untuk di hari ketiga cukup sampai di situ kegiatannya, ataukah ada tambahan lain? Lebih ke kompetisi kan ada tuh di hari kedua Kak, dan di hari ketiga pengumuman. Apa gitu hadiahnya nih apa nih? Hadiahnya pastinya ada piagam ya untuk 2 negara, dan mungkin kalau temen-temen nih mau tahu langsung boleh join, tapi daftar di kita dulu ya. Iya, benar-benar. Itu sih Kak yang pengen kita sampaikan di hari ketiga. Gitu. Mungkin tadi Mbak menyinggung bahwasannya pendaftaran masih bisa mendaftar nih sampai nanti malam. Mungkin Mbak Yesi, kita boleh daftar di mana nih? Mana tahu pemirsa Batam TV ada juga ini semangat nih pengen ikut nih kegiatan besok gitu. Boleh disampaikan Mbak Yesi? Mbak Yesi. Untuk para pemirsa di Batam TV, untuk hal ini acara kita Indonesia Malaysia ini sangat bermanfaat untuk anak muda, khususnya Gen Z saat ini. Nah, jadi untuk yang boleh berminat atau ingin
mengetahui lebih detail itu boleh kunjungin Instagram kita itu AEC. Nah, AEC Official. Jadi untuk hal ini boleh kita langsung ke WA juga gitu. Ke WA-nya boleh tolong disebutkan Mbak. Mana tahu tiba-tiba saya nggak mau ke IG, saya maunya WA nih, biar kadang lebih cepet boleh WA nih gitu. Iya, siap. Untuk WA boleh langsung ke saya itu 0823 959 5478. Oke, pemirsa Batam TV, tadi sudah disampaikan bahwasannya yang ingin mendaftar untuk kegiatan besok ya Mbak ya. Besok kegiatan yang sangat besar yang diadakan oleh ASC Community yang akan diadakan di Politeknik. Tadi sudah disebutkan nomor WA beserta user IG-nya tadi Mbak ya. Jadi buruan daftar, batasnya sampai nanti malam. Karena kalau untuk mengikuti kegiatan ini harus daftar dulu baru bisa ikut. Oke, mungkin Mbak closing statement dari Mbak Ulan dulu, Mbak Yesi dulu, baru nanti ke Mbak Ulan. Boleh Mbak closing statementnya? Baik. Untuk pesan saya untuk para Gen Z terutama ya. Jadi dalam masa saat ini, zaman sekarang ini, manfaatkanlah ilmu teknologi yang ada saat ini. Kenapa? Karena memang di ilmu teknologi ini kita bisa mengembangkan bisnis gitu. Jadi boleh kita inspirasikanlah usaha apa yang kita inginkan, cari minat bakat, cari kemampuan, dan cari ilmunya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua sukses untuk Gen Z saat ini gitu. Oke. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar nasihat pesan dari Mbak Yesi. Selanjutnya ke leader nih, Mbak Ulan, apa nih Mbak pesan dan untuk generasi Gen Z sekarang? Ya mungkin pesan saya tidak banyak ya untuk generasi kita, karena kebetulan saya juga Gen Z gitu. Saya pengen membuktikan bahwa anak Gen Z itu bukan generasi strawberry yang luarnya cantik, dalamnya lembek gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman generasi Gen Z, di tangan kita lah ini untuk generasi kedepannya gitu. Jadi ketika kita tumbuh berdampingan dengan teknologi, maka manfaatkan wadah itu dengan hal yang positif. Dan sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, kita bisa memanfaatkan teknologi dari yang kita mampu dulu. Dan jangan berhenti untuk belajar, karena ilmu-ilmu entrepreneur itu banyak didapat. Mungkin kalau teman-teman juga mau tahu lebih lanjut program-program tentang entrepreneur anak muda kita, mungkin boleh nanti kontak di kita seperti yang tadi disebutkan Mbak Yesi, karena kebetulan kita juga banyak program-program inkubasi bisnis lainnya gitu untuk anak muda. Jadi untuk teman-teman Gen Z mungkin lebih banyak relasi juga itu penting, karena menurut pengalaman saya relasi itu sangat penting kita jaga. Jadi dari relasi itulah target-target kita bisa tercapai, apalagi untuk anak-anak entrepreneur, relasi itulah yang sangat penting kita jaga untuk meluaskan nanti ketika kita memiliki usaha gitu. Oke, cukup dari Mbak Ulan dan Mbak Yesi. Cukup. Mungkin bisa dibantu promosinya untuk kegiatan besok. Nanti mereka udah panjang-panjang ini kegiatannya di mana ini? Kurang jelas gitu. Untuk kegiatannya kita di Politeknik Negeri Batam, kalau di hari pertama ini Kak, kita langsung visit bisnis. Jadi teman-teman nanti langsung datang ke Poltek, kita ajak langsung kunjungan bisnis. Dan untuk kegiatan 2 harinya, nanti kita langsung ke Politeknik Negeri Batam itu di aulanya. Dan di situ nanti kegiatan kita selama 2 hari, namun yang di hari Jumat itu nanti kita langsung visit bisnis. Jadi kita langsung bawa mereka atau teman-teman peserta langsung melihat real bisnis seperti apa. Oke, udah cukup? Oke, pemirsa. Jadi pemirsa yang ingin mengikuti kegiatan hari ini, kegiatan besok tuh ya Mbak, itu kegiatan Youthpreneurship Bootcamp Festival Indonesia Malaysia pada tanggal 28, 29, 30 November 2025, tepatnya di Politeknik Negeri Batam. Jadi buruan untuk yang mengikuti kegiatan besok dimulai, daftarlah di WA yang sudah disebutkan dan IG AEC Community, AEC Entrepreneurship. Baik. Dan pemirsa, cukup sekianlah untuk hari ini. Terima kasih sudah menemani saya dan berserta 2 narasumber cantik-cantik dalam program Dialog Khusus. Atas nama seluruh tim yang bekerja pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.